Oke, terima kasih TB. Nah, izin mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Andrian Haro, SSIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Merek untuk kelas A dan kelas B, dan juga rekan-rekan mahasiswa dari kelas A maupun kelas B yang telah hadir di Zoom meeting pada siang hari ini untuk melaksanakan perkuliahan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Raka Bagus Ananto dari kelompok satu selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini mengenai customer based brand equity and brand positioning. Boleh di next. Berikut anggota kelompok kelompok satu ada Ariki Fatoni, Hosiana Gracia, Keisha Andani, Raka Bagus, Tubagus Alfarik, Yoselin Pardosi, dan Zidan Indra Rahmanto. Boleh next. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk materi pertama di sini adalah customer based brand equity. Nah, dalam pemasaran terdapat dua pertanyaan penting. Apa yang membuat merek kuat dan bagaimana cara membangunnya? Nah, konsep ekuitas merek berbasis pelanggan atau CBBE bisa membantu menjawab kedua pertanyaan ini dengan memberikan pandangan tentang ekuitas merek serta cara membangunnya, mengukurnya, dan mengelolanya. Nah, CBE ini membantu menciptakan merek yang kuat dan disukai konsumen. Di sini ada pengertian dari CBB sendiri. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah seberapa besar pengaruh pengetahuan konsumen tentang suatu merek. Jika merek tersebut memiliki, di sini ada ekuitas itu terdiri dari dua, yaitu ekuitas positif dan ekuitas negatif. Nah, ekuitas positif ini tuh mencerminkan semua hal hal baik yang terkait dengan merek. Nah, ini tuh termasuk kayak kesadaran kesadaran merek yang tinggi di mana konsumen tuh mudah mengenali dan mengingat merek tersebut. Ketika pelanggan memiliki pengalaman positif, mereka pasti bakal cenderung lebih royal dan akan memilih untuk terus membeli produk dari merek tersebut dan bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, yang kedua itu adalah ekuitas negatif. Nah, ekuitas negatif adalah sisi gelap dari ekuitas merek. Ini muncul ketika merek memiliki citra yang buruk di mata konsumen. Misal, terdapat beberapa faktor seperti kualitas produk yang rendah, pengalaman negatif, atau asosiasi yang tidak diinginkan dapat merusak reputasi merek. Ketika ekuitas negatif meningkat, mereka akan kesulitan menarik pelanggan baru dan mempertahankan produk yang sudah ada. Boleh di next slide. Di sini terdapat tiga komponen kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama itu adalah efek diferensiasi. Nah, ekuitas merek efek dari diferensiasi itu yaitu ekuitas merek terbentuk dari perbedaan cara konsumen merespon produk yang bermerek dibanding dengan yang tidak bermerek. Jika konsumen melihat perbedaan dalam kualitas, nilai atau pengalaman, maka merek tersebut dianggap memiliki ekuitas. Tanpa adanya perbedaan yang jelas, produk akan dianggap sebagai komoditas yang mengakibatkan persaingan hanya berdasarkan harga. Yang kedua, di sini ada pengetahuan merek. Respon konsumen terhadap merek sangat dipengaruhi oleh apa yang telah mereka pelajari dan alami sebelumnya. Ini tuh mencakup pengalaman pengalaman langsung dengan produk tersebut, iklan yang mereka lihat, terus serta informasi dari orang lain. Nah, pengetahuan ini membentuk persepsi konsumen tentang merek sehingga semakin baik pengetahuan mereka, semakin positif respon mereka terhadap merek tersebut. Yang ketiga ada respons konsumen. Tindakan dan sikap konsumen terhadap merek itu tercermin dalam berbagai cara seperti pilihan merek, ingatan terhadap iklan, dan bagaimana mereka merespon promosi. Respon ini tuh mencakup semua aspek pemasaran, termasuk bagaimana konsumen memilih produk, seberapa baik mereka mengingat iklan yang ditayangkan, dan apakah mereka bersedia mencoba produk baru dari merek yang sama. Ini juga menunjukkan seberapa kuat hubungan emosional dan kognitif yang dibangun mereka dengan konsumen. Boleh di next slide?
Selanjutnya di sini ada brand equity as a bridge. Menurut konsep ekuitas merek berbasis konsumen, pengetahuan konsumen mempengaruhi bagaimana sebuah merek dinilai. Nah, pemahaman ini itu penting bagi manajemen. Salah satu aspek pentingnya adalah ekuitas merek itu berfungsi sebagai jembatan strategis yang membutuhkan pemasar menghubungkan pengalaman masa lalu dengan rencana masa depan. Di sini terdapat ada dua. Yang pertama adalah brand as a reflection of past. Pemasaran ini harus melihat pengeluaran untuk produksi dan pemasaran sebagai investasi dalam persepsi konsumen. Bukan hanya biaya, tetapi kualitas investasi dalam membangun merek juga penting daripada jumlah yang dikeluarkan. Beberapa merek bisa menghabiskan lebih banyak, tetapi tetap sukses karena menciptakan kenangan yang positif seperti sneakers. Nah, habis itu yang kedua ada brand as a direction for the future. Di sini adalah pengetahuan yang dibangun oleh pemasar menentukan arah masa depan merek tersebut. Konsumen memutuskan kemana mereka seharusnya pergi dan memberikan izin untuk tindakan pemasaran. Nilai dan prospek merek bergantung pada pengetahuan konsumen. Ekuitas merek ini juga membantu pemasar memahami kinerja sebelumnya dan merencanakan strategi masa depan sehingga setiap tindakan perusahaan dapat mempengaruhi ekuitas merek. Boleh di next slide? Selanjutnya adalah making a brand strong brand knowledge. Nah, di sini adalah pengetahuan merek merupakan kunci untuk menciptakan ekuitas merek, berfungsi sebagai efek diferensial dalam ingatan konsumen. Nah, model memori jaringan asosiasi juga menjelaskan bahwa memori terdiri dari simpul atau informasi dan tautan atau asosiasi. Nah, pengetahuan merek ini tuh dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu adalah kesadaran merek. Nah, kesadaran merek ini tuh merujuk pada sejauh mana konsumen dapat mengenali atau mengingat merek dalam berbagai konteks, seperti saat melihat logonya, iklan, atau saat berbelanja. Nah, terdapat dua tipe, yaitu kesadaran tahu di mana konsumen hanya tahu bahwa merek tersebut ada. Yang kedua itu adalah kesadaran ingat, di mana konsumen dapat mengingat merek tersebut tanpa bantuan. Nah, kesadaran yang tinggi membantu merek menjadi pilihan pertama di benak konsumen ketika mereka membutuhkan produk atau layanan tertentu. Yang kedua di sini adalah citra merek. Citra merek adalah bagaimana konsumen memandang dan merasakan merek yang dibentuk oleh berbagai asosiasi yang ada di ingatan mereka. Bisa bisa berupa karakteristik produk, misalnya kayak kualitasnya, desain atau atribut lainnya yang tidak langsung terkait dengan produk, misalnya nilai sosialnya atau ikoniknya. Contohnya, misalnya sini ada konsumen mungkin mengasosiasikan merek mobil tertentu dengan prestisi atau keamanan. Nah, citra merek yang positif dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan mereka membantu merek membedakan diri dari pesaing. Boleh di next slide? Nah, di sini ada contoh dari asosiasi merek. Yang pertama itu ada Apple. Nah, Apple itu diasosiasikan seperti desain yang baik dan teknologi terdepan. Nah, Apple itu seperti yang kita tahu ya, mereka itu dikenal dengan produk-produk yang memiliki desain estetis dan inovatif. Misalnya tampilan produk seperti iPhone dan MacBook dianggap lebih elegan dan modern yang menarik bagi banyak konsumen. Nah, Apple juga sering dilihat sebagai pemimpin dalam teknologi. Merek ini dikenal karena menghadirkan fitur baru yang canggih seperti sistem operasi iOS yang intuitif dan teknologi pengenalan wajah. Nah, konsumen mengasosiasikan Apple dengan kualitas tinggi dan inovasi yang membuatnya menjadi pilihan utama di target pasar gadget. Yang kedua situ adalah McDonald's. Asosiasi dikenal dengan kualitas dan nilai serta karakter seperti Ronald M. McDonald. Nah, McDonald ingin konsumen itu percaya bahwa mereka menawarkan makanan yang berkualitas. Meskipun dikenal sebagai fast food, McDonald berupaya memastikan bahwa produknya itu aman dan memenuhi standar tertentu. McDonald juga dikenal karena menawarkan produk yang terjangkau dengan promosi seperti value meals. Nah, mereka memberikan konsumen rasa bahwa mereka mendapatkan makanan yang baik dengan harga yang wajar. Ini membantu menarik segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Yang ketiga adalah Mercy. Mercy ini dikenal dengan performa dan statusnya. Mercy ini tuh dikenal dengan mobil yang memiliki performa tinggi. Banyak produk Mercy menawarkan mesin yang kuat dan pengalaman berkendara yang superior yang menarik bagi penggemar otomotif. Nah,
Nah, Mercy ini juga sering diasosiasikan dengan kemewahan dan prestisi. Memiliki mobil Mercy seringkali dianggap sebagai simbol status sosial yang tinggi yang menarik konsumen yang mencari kendaraan mewah. Yang terakhir itu adalah Volvo, terkenal dengan keamanannya. Nah, merek ini tuh membangun reputasi yang kuat sebagai pelopor dalam fitur keselamatan kendaraan. Nah, konsumen mengaitkan Volvo dengan komitmen untuk melindungi pengemudi dan penumpang sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Nah, penekanan pada keamanan ini menjadi nilai jual utama yang membedakan Volvo dari merek lain. Boleh di next slide. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand awareness. Jadi, dalam kesadaran merek terdiri dari kemampuan pengenalan merek dan kemampuan ingatan merek. Nah, ini brand awareness itu terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama brand recognition. Jadi, brand ini adalah kemampuan konsumen untuk mengenali merek yang telah mereka lihat sebelumnya saat belanja. Nah, ini mencakup pengenalan elemen-elemen merek seperti nama, logo, kemasan, ataupun slogan. Nah, pengenalan merek ini sangat penting dalam konteks retail yang di mana konsumen sering menghadapi banyak pilihan. Lalu berikutnya itu brand recall. Nah, yang di mana brand recall ini adalah kemampuan konsumen untuk mengingat merek ketika diberikan petunjuk seperti kategori produk atau situasi penggunanya. Dan juga ini juga bisa berupa kategori produk untuk kebutuhan yang ingin dipenuhi atau situasi spesifik saat pembelian. Oke, next slide. Nah, berikutnya itu advantage of brand awareness. Ini mana menciptakan tingkat kesadaran merek yang tinggi memiliki tiga keuntungan utama. Yang pertama itu keuntungan pembelajaran. Nah, yang dimaksud keuntungan ini adalah kesadaran merek dapat mempengaruhi pembentukan dan kekuatan asosiasi yang membentuk cita merek yang dimana eh, untuk menciptakan cita merek, langkah pertamanya yaitu membangun ekuitas merek untuk mendaftarkan merek di benak konsumen. Lalu yang kedua itu keuntungan pertimbangan. Nah, yang dimaksud ini adalah ketika konsumen ingin membeli sesuatu, mereka harus mempertimbangkan merek yang mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu meningkatkan kesadaran merek membuat kemungkinan merek tersebut masuk dalam daftar pendek merek yang dipertimbangkan untuk dibeli. Lalu yang terakhir itu keuntungan pilihan. Nah, yang dimaksud ini yaitu keuntungan dari menciptakan kesadaran merek yang tinggi bahwa hal ini dapat mempengaruhi pilihan konsumen di antara merek-merek yang mereka pertimbangkan, meskipun mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang merek tersebut. Lalu berikutnya itu establishing brand awareness, yaitu menciptakan kesadaran merek berarti membuat orang lebih mengenal merek melalui paparan yang berulang. Nah, terus cara menciptakan kesadaran merek ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu pertama pengalaman dengan elemen merek. Nah, yang dimaksud ini adalah meningkatkan kesadaran merek yang dimulai dengan memberikan pengalaman positif kepada konsumen melalui elemen seperti nama, logo, karakter, kemasan, dan slogan. Dan semakin sering konsumen terpapar pada elemen-elemen ini, semakin besar pula kemungkinan mereka mengingat merek tersebut. Nah, yang berikut itu repetisi. Nah, repetisi adalah kunci dalam menciptakan kesadaran merek. Dengan mengulang pesan merek melalui berbagai saluran, konsumen akan lebih mudah mengenali dan mengingat merek tersebut. Misalnya, iklan yang sering ditayangkan membantu memperkuat pengenalan merek tersebut. Lalu yang terakhir itu tautan kategori. Yang dimaksud ini adalah mengaitkan merek dengan kategori produk tertentu yang sangat penting, yang dimana slogan atau pesan yang jelas dapat membantu konsumen mengasosiasikan merek dengan kategori yang relevan. Hubungan yang kuat antara merek dan kategori yang akan meningkatkan kemungkinan konsumen memilih merek tersebut saat mencari produk dalam kategori tersebut. Oke, next slide. Berikutnya saya kembalikan ke rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada brand image. Brand image atau citra merek itu adalah identitas yang melekat pada suatu produk atau layanan di mata konsumen. Dan ini mencakup semua aspek merek seperti kualitas, desain, harga, dan nilai-nilai yang ditawarkan.
Menciptakan citra merek yang positif membutuhkan program pemasaran yang menghubungkan asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik dengan merek dalam ingatan. Jadi hubungan konsumen dengan merek dapat terbentuk melalui atribut produk, misalnya seperti desain dan kualitasnya, atau manfaat yang dirasakan seperti kepuasan atau prestisenya. Persepsi konsumen terhadap atribut dan manfaat ini dapat terbentuk melalui berbagai cara. Meskipun demikian, dalam menilai kekuatan sebuah merek, yang lebih diperhatikan adalah seberapa kuat, unik, dan unggul asosiasi tersebut di benak konsumen terlepas dari sumbernya. Artinya, konsumen dapat membentuk asosiasi merek dengan berbagai cara selain aktivitas pemasaran, seperti dari pengalaman langsung, penjelajahan daring, melalui informasi dari sumber komersial, atau non-partisipan lain seperti laporan konsumen atau media lain dari mulut ke mulut, dan melalui asumsi kesimpulan yang dibuat konsumen tentang merek itu sendiri. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi citra merek. Yang pertama di sini ada strength of brand association atau kekuatan asosiasi merek. Ini adalah seberapa kuat dan mendalam hubungan antara suatu merek dengan pikiran konsumen, seperti seberapa mudah dan cepat konsumen mengingat dan menghubungkan atribut, manfaat, atau pengalaman tertentu dengan merek tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada favorability of brand association atau kefavotan asosiasi merek, yaitu mengacu pada seberapa positif atau negatif perasaan konsumen terhadap asosiasi yang dimiliki dengan suatu merek. Jadi ini adalah penilaian emosional yang melekat pada pemikiran konsumen tentang merek tersebut. Nah, yang terakhir itu ada uniqueness of brand association atau keunikan asosiasi merek. Inti dari positioning merek ini adalah bahwa merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif, berkelanjutan, atau proposisi penjualan unik yang memberikan konsumen alasan kuat kenapa mereka harus membelinya. Boleh di next. Selanjutnya masuk ke identifying and establishing brand positioning. Yang pertama di sini ada brand positioning, yaitu penempatan merek merupakan inti dari strategi pemasaran. Ini adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati tempat yang unik dan berharga dalam benak konsumen. Sesuai dengan namanya, penempatan berarti menemukan lokasi yang tepat dalam benak konsumen atau segmen pasar, sehingga mereka memikirkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tepat atau diinginkan untuk memaksimalkan potensi manfaat bagi perusahaan. Dan penempatan merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan menjelaskan tentang merek, keunikan, dan kemiripannya dengan merek pesaing, serta alasan konsumen harus membeli dan menggunakannya. Boleh di next. Selanjutnya ada target market. Itu merupakan hal yang paling penting dari strategi pemasaran. Dengan memahami target market, perusahaan dapat mengembangkan produk, layanan, dan pesan pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Sangat penting bagi pemasar untuk menentukan asosiasi merek mana yang kuat, disukai, dan unik jika mereka tidak tahu target pelanggan mereka. Pasar terdiri dari semua pembeli aktual dan potensial yang memiliki minat, pendapat, dan akses yang cukup terhadap suatu produk. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi kelompok konsumen homogen yang berbeda dan yang memiliki kebutuhan dan perilaku yang sama, sehingga membutuhkan bauran pemasaran yang sama. Dan segmentasi pasar juga mengharuskan adanya keseimbangan antara biaya dan manfaat. Dengan lebih banyak segmentasi pasar, lebih mungkin bagi bisnis untuk menerapkan program pemasaran yang memenuhi kebutuhan konsumen di satu segmen. Namun biayanya yang lebih besar dari pengurangan standarisasi dapat mengimbangi keuntungan. Mulai di next. Nah, selanjutnya ada nature of competition, competition atau memahami sifat persaingan adalah kunci bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan mengetahui karakteristik persaingan dalam industri mereka, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan daya saing mereka. Keputusan untuk menargetkan segmen konsumen tertentu seringkali menentukan sifat persaingan, karena perusahaan lain telah menargetkan segmen tersebut di masa lalu atau berencana untuk melakukannya di masa mendatang, atau karena konsumen di segmen tersebut mungkin sudah mempertimbangkan merek lain saat mereka melakukan keputusan pembelian. Tentu saja, persaingan terjadi atas dasar lain, seperti metode distribusi. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, berikutnya itu point of difference. Jadi point on difference ini adalah hal unik yang membuat sebuah merek berbeda dari merek lainnya. Ini bisa berupa fitur, manfaat, atau kesan yang kita dapatkan dari suatu merek. Contoh POTS. Yang pertama itu IKEA. Jadi eh, IKEA berhasil membuat furnitur yang bagus dan modern dengan harga yang terjangkau. Dan mereka melakukan ini dengan cara yang unik, seperti meminta pelanggan untuk merakit sendiri furniturnya. Dan Pots Aiki adalah harga yang terjangkau, desain yang menarik, dan konsep yang cukup relevan. Lalu berikutnya itu Subaru. Subaru ini dikenal dengan mobil yang aman dan andal. Pot Subaru adalah keamanan, keandalan, dan performa di segala medan. Nah, berikutnya itu Subaru ini eh, itu seperti mobil biasa, tidak ada yang spesial. Nah, juga penjualannya pun agak lumayan nurun drastis. Dan juga apa saja sih yang harus dilakukan oleh Subaru ini? Yang pertama itu mereka fokus pada mobil empat roda. Nah, maksudnya ini tuh Subaru memutuskan untuk hanya membuat mobil yang semua rodanya bisa berputar. Nah, ini membuat Subaru berbeda dari mobil lain yang biasanya hanya menggunakan dua roda penggerak, biasanya antara di depan ataupun di belakang. Nah, lalu berikutnya itu meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas ini Subaru membuat mobil yang lebih bagus dan lebih mewah dan harganya pun juga ikut dinaikkan. Nah, lalu berikutnya itu membuat iklan yang menyentuh hati. Nah, Subaru membuat iklan yang tidak hanya tentang mobil, tapi juga tentang pengalaman dan kebersamaan. Mereka juga membuat program amal untuk menunjukkan bahwa Subaru peduli pada masyarakat. Dan penjualan mereka meningkat pesat dan juga orang-orang mulai menyukai Subaru karena dianggap sebagai mobil yang berbeda, berkualitas, dan peduli pada lingkungan. Misalnya pot Subaru berikut ada tiga macam, yaitu yang seperti dijelaskan mobil empat roda yang memiliki banyak furnitur dan juga berikut itu kualitas tinggi. Nah, yang maksudnya itu Subaru dikenal dengan kualitas yang baik dan kuat. Lalu berikutnya itu iklan yang menyentuh hati. Nah, maksudnya itu iklan yang Subaru baru ini membuat orang merasa terhubung dengan merek tersebut. Oke, next slide. Saya kembalikan ke rekan saya, kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Tubagus yaitu point of difference. Yang selanjutnya yaitu point of parity. Di mana point of parity sendiri adalah suatu fitur atau manfaat yang dimiliki oleh merek dalam satu kategori produk tertentu yang artinya itu adalah hal-hal yang sudah dianggap biasa atau standar oleh konsumen. Nah, mengapa sih point of parity itu penting? Itu untuk digunakan untuk persaingan yang dimana jika bisnis kita itu tidak memiliki PLP yang baik, maka yang baik dengan pesaing yang lainnya kayak fitur-fitur yang tidak ada di produk kita dengan produk-produk pesaing lainnya, maka produk kita itu akan dianggap tidak serius oleh konsumen. Lalu untuk membangun citra merek di mana PLV sendiri itu membantu kita dalam membangun citra merek yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Selanjutnya ada tiga jenis dari PLP, yang dimana yang pertama itu kategori POP sendiri, yaitu adalah fitur yang mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah produk agar bisa dianggap sebagai bagian dari kategori tersebut. Misalnya itu kayak suatu bank itu bisa menyediakan layanan mereka seperti menabung, menarik uang, dan juga transfer sebagai fitur-fitur utama mereka. Lalu yang kedua itu ada kompetitif PLV, yang dimana ini adalah merupakan fitur yang dimiliki oleh pesaing-pesaing kita, maka untuk dapat bisa bersaing, kita juga harus memiliki fitur yang sama, bahkan mungkin memiliki fitur yang lebih baik dari pesaing kita. Selanjutnya yang ketiga itu ada correlational PLV, yang dimana ini adalah suatu hubungan antara dua fitur atau manfaat. Kadang jika suatu produk itu memiliki satu fitur yang sangat baik, maka konsumen mungkin akan berasumsi bahwa fitur lainnya tidak sebaik itu. Misalnya kayak jika sebuah produk itu sangat murah, konsumen itu mungkin akan berpikir bahwa kualitasnya tidak bagus. Contoh-contoh inilah eh, contohnya itu bisa kita kaitkan dengan kalau kita ingin membeli mobil. Beberapa POV-nya yang mungkin kita cari dalam membeli mobil, itu yang pertama mungkin kategori dari POV-nya sendiri. Fiturnya kayak ada mesin, roda, rem, yang merupakan fitur dasar dari semua mobil yang dimiliki. Yang dimiliki oleh sebuah mobil. Lalu yang kedua itu ada competitive POV-nya, itu mungkin ada fitur keselamatan, konsumsi bahan bakar yang efisien, yang mungkin aja fitur-fitur ini juga ditawarkan oleh
merek-merek lain. Lalu yang ketiga itu correlational POV. Jika semua mobil sangat murah, mungkin aja kita akan berpikir bahwa kualitasnya tidak sebagus oleh mobil-mobil mahal lainnya. Intinya, point of parity ini adalah hal-hal yang membuat sebuah produk itu bisa diterima oleh pasar. Dengan kita memahami POV, maka kita bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk produk-produk kita. Singkatnya, point of parity ini adalah fitur standar yang dimiliki oleh banyak produk sejenis. Ini penting untuk dapat bersaing untuk membangun citra merek. Membangun sebuah merek itu bisa bermain keseimbangan. Kita harus memilih atribut dan juga manfaat yang tepat agar merek-merek kita itu bisa diterima oleh para konsumen. Next slide. Selanjutnya itu positioning guidelines, yang dimana konsep titik perbedaan dan titik persamaan ini sangat penting untuk menentukan posisi merek kita. Dengan mengetahui siapa pesaingan kita, itu akan membuat merek kita itu unik dan bisa menjadi kunci untuk merek kita itu menjadi sukses di kalangan pasar. Lalu yang selanjutnya ada defining and communicating the competitive friend of reference. Dan contohnya itu kayak berjualan minuman. Itu kalau sebelum memulai jualan kita harus mengetahui terlebih dahulu kayak minuman kita termasuk ke dalam kategori apa. Misalnya kayak termasuk kategori soda, jus, atau teh, atau yang lainnya, karena itu penting untuk menentukan siapa pesaing kita. Terus kalau misalnya yang kedua, kenapa sih orang harus memilih minuman kita? Yang bikin minuman kita beda dari minuman lain, nah ini juga bisa membuat orang lain itu tertarik untuk membeli minuman kita. Next slide. Oh, slide sebelumnya, sorry. Bagus. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang sebelum kita memulai jualan, kenapa penting? Biar konsumen tuh tahu, dengan mengetahui kategori produk, konsumen itu bisa tahu bahwa mereka apa yang mereka harapkan dari suatu produk kita tuh dapat korelasinya gitu. Kalau yang kedua itu bisa bersaing, dengan mengetahui siapa pesaingnya itu bisa membuat strategi yang lebih tepat untuk mengarahkan para pesaing-pesaing kita. Next slide. Contohnya di sini ada 3 produk, yaitu Coca-Cola, di mana semua orang tuh tahu kalau Coca-Cola itu merupakan minuman soda. Terus yang selanjutnya yaitu Kellogg's, di mana kita tahu kalau Kellogg's itu merupakan produk sereal. Dan MC Kinsey, yang di mana MC Kinsey itu merupakan perusahaan konsultan. Lalu gimana kalau produknya baru? Kalau produknya baru, kita tuh harus jelasin dulu produk kita itu masuk kategori apa. Misalnya kalau kita punya produk makanan ringan yang terbuat dari serangga, yang kita di mana harus menjelaskan kalau produk kita tuh adalah makanan ringan yang sehat dan bergizi, bukan makanan yang aneh. Next slide. Selanjutnya ada choosing point of difference. Untuk membuat produk kita beda dari yang lain dan menarik minat konsumen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah keinginan konsumen. Perbedaan yang ditawarkan harus memberikan nilai tambah bagi para konsumen. Itu disebut dengan berarti. Yang selanjutnya ada relevan, di mana produk kita haruslah sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh para konsumen. Selanjutnya yang berkelanjutan, di mana perbedaan itu harus bisa dipertahankan dalam jangka yang panjang, bukan hanya tren sesaat saja. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada kemampuan perusahaan. Yang pertama komunikabilitas, di mana perusahaan itu harus bisa menyampaikan keunggulan produk kepada konsumen dengan cara yang meyakinkan. Lalu selanjutnya kelayakan, di mana perusahaan harus bisa membuat produk yang sesuai dengan janji yang kita berikan kepada konsumen. Lalu yang ketiga itu ada keunikan. Itu khas itu adalah produk kita harus berbeda dari produk pesaing lain. Lalu yang selanjutnya ada sulit ditiru, yaitu perbedaan ini harus sesuatu yang berharga bagi para konsumen dan sulit ditiru oleh pesaingnya. Selanjutnya berkelanjutan, keunikan itu harus bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Next slide. Selanjutnya ada contohnya, itu yang pertama. Oke, sorry. Yang pertama itu ada
jus buah alami, yaitu ada merek Apple and Eve. Itu mereka berhasil membuat produk mereka sesuai dengan tren gaya hidup sehat yang sedang populer. Selanjutnya ada channel number 5 yang dimana mereka berhasil membangun citra sebagai parfum yang mewah dan elegan sebagai sejarah yang panjang. Lalu selanjutnya ada Mountain Dew di mana mereka tuh mengklaim produk mereka memiliki kandungan kafein yang tinggi untuk dapat memberikan energi yang ekstra. Untuk membuat produk kita sukses itu kita harus benar-benar memahami para konsumen kita, memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan mereka dan menawarkan sesuatu yang berbeda dari para pesaing kita. Dengan kata lain, produk kita tuh harus diinginkan, dapat diwujudkan, dan juga unik. Kita harus memberikan alasan juga yang kuat dan unik mengapa konsumen harus memilih produk-produk kita. Next slide. Selanjutnya ada establishing point of parity and point of difference. Saat kita ingin membuat produk kita berbeda dari produk lain atau POD, terkadang kita harus mengorbankan beberapa hal yang sudah kita miliki di produk kita POV. Misalnya kita ingin membuat sepatu yang ringan. Kalau terlalu ringan mungkin aja tidak kuat. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini. Next slide. Sebelum slide sebelumnya. Sorry. Dengan beberapa caranya itu kayak pertama bisa pisahkan kampanye di mana kita bisa membuat 2 iklan yang berbeda. Satu iklan tuh fokus pada kelebihan produk kita, yang lain fokus pada kekurangan yang sudah kita perbaiki. Lalu selanjutnya manfaatkan nama besar. Kita juga bisa bekerja sama dengan orang terkenal atau merek-merek terkenal lainnya untuk dapat membuat produk kita lebih terpercaya. Misalnya jika sebuah produk skincare itu bekerja sama dengan seorang dokter kulit yang terkenal, produk itu bisa saja lebih dipercaya bisa untuk merawat kulit kita. Ada beberapa contohnya di next slide. Oke, yang contoh pertama itu ada dari merek Gore-Tex. Jaket Gore-Tex ini bisa tahan air, tapi juga bisa bernafas. Nah, ini artinya tidak membuat kita kepanasan. Ini adalah kombinasi yang sulit dicapai, tapi Gore-Tex itu berhasil melakukannya. Selanjutnya, contoh merek yang kedua ada S1, di mana merek skincare ini menggunakan testimonial dari selebriti yang terkenal untuk membuktikan bahwa produk mereka itu efektif untuk mencerahkan kulit kita. Nah, untuk menemukan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan produk, ada hal yang penting dalam suatu pemasaran. Dengan strategi yang tepat, kita tuh bisa membuat konsumen lebih mudah menerima produk kita. Saat kita ingin membuat produk kita istimewa, terkadang kita harus membuat pilihan yang sulit. Tapi dengan strategi yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. Next slide. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Hosiana. Untuk materi selanjutnya mengenai branding brief, positioning politicians, kita agak geser sedikit ke ranah politik. Kalau tadi sudah dibahas mengenai produk barang, banyak tadi barangnya ya. Kita beralih ke politik dulu sebentar. Yang pertama itu ada pentingnya brand awareness dalam politik, di mana untuk konsultan politik sendiri itu biasanya menargetkan minimal 90% awareness di kalangan pemilih. Itu artinya dari 10 pemilih potensial itu harus ada 9 orang yang mengenal nama kandidat. Selain itu juga ditetapkannya rasio positif negatif menjadi fokus utama dalam pemilihan kandidat politik. Biasanya itu konsultan menginginkan rasio 3:1 ataupun 4:1, yang berarti di setiap ada satu tanggapan negatif itu bisa ditutupi oleh 3 atau bahkan 4 tanggapan positif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya cukup dikenal, tetapi seorang politisi juga harus dipandang secara positif oleh mayoritas pemilih. Konsep ini sejalan dengan prinsip brand attitude dalam pemasaran konvensional. Dalam konteks politik, brand attitude itu mengacu pada persepsi dan perasaan pemilih terhadap seorang kandidat. Yang kedua itu ada evolusi kampanye Presiden Amerika Serikat. Saya ambil contoh itu dari Presiden ke-41 yaitu George Herbert Walker Bush di tahun 1998 melakukan kampanye. Beliau ini memposisikan dirinya itu sebagai kandidat yang safe choice gitu. Dengan poin penting yang pertama itu menempatkan diri di tengah spektrum politik. Yang kedua menggambarkan lawan Demokrat yaitu Michael Dukakis sebagai pilihan yang lebih liberal dan berisiko.
Lalu si George ini juga menekankan point of difference pada isu-isu tradisional Republik seperti pertahanan, ekonomi, dan juga kejahatan. Tapi tujuan utama dari Bush ini sendiri yaitu dia berusaha menciptakan point of parity pada isu-isu tradisional Demokrat seperti lingkungan, pendidikan, dan juga hak aborsi. Lalu yang poin ketiga itu ada perubahan dinamika kampanye. Ini saya ambil contoh dari Presiden Amerika Serikat ke-42 itu Bill Clinton di tahun 1992. Beliau ini muncul sebagai New Democrat yang memosisikan dirinya itu sebagai seseorang yang mengubah dinamika kampanye dengan menciptakan uh, point of difference key key point of difference dalam isu ekonomi. Beliau juga mengambil posisi moderat atau jalan tengah dalam isu-isu sosial. Lalu beliau juga menerapkan stance tradisional Republik seperti reformasi kesejahteraan. Bill Clinton ini fokusnya itu untuk merangkul kelas menengah, yang mana itu menjadi salah satu strategi yang sangat tepat untuk merangkul banyak suara di Amerika Serikat. Lalu yang keempat itu saya ambil studi kasus dari kampanye Barack Obama di tahun 2008. Mungkin teman-teman bisa coba cari di internet ya mengenai kampanye Barack Obama 2008. Itu banyak juga kampanye melalui media sosial seperti Facebook dan MySpace pada masa itu. Beliau juga menciptakan engagement langsung dengan pemilih terutama dari generasi muda, dan beliau juga konsisten secara visual dalam semua materi kampanye. Beliau juga menggunakan slogan kampanye ya. Dari poin-poin kunci itu contohnya itu seperti Yes We Can atau Change We Can Believe In, yang mana itu dapat meningkatkan optimisme dan pemberdayaan yang kolektif bagi warga Amerika Serikat. Beliau juga menggunakan Change We Can Believe In untuk menawarkan harapan sambil tetap realistis. Lalu untuk poin pendukungnya itu beliau juga menggunakan warna yang strategis seperti merah, putih, dan biru. Itu mengadopsi warna nasional untuk menegaskan patriotisme. Lalu untuk kata-kata yang ditonjolkan dari Obama sendiri, contoh seperti progres yang menggambarkan penekanan visi ke depannya, hope untuk membangkitkan optimisme di tengah krisis, dan juga change menegaskan posisi sebagai pembawa perubahan. Boleh next slide. Lalu berikutnya ada straddle position, di mana straddle position ini mengacu pada kemampuan sebuah perusahaan untuk menempati dua frame of reference sekaligus, yaitu point of parity dan juga point of difference. Di mana point of parity ini menjadi apa ya, keseimbangan dan juga kekuatan lebih jika disandingkan dengan point of difference. Sebagai contoh kasus itu saya ambil BMW, di mana BMW itu merupakan merek mobil yang masuk di pasar Amerika Serikat di tahun 1980-an. Mereka memperlakukan positioning sebagai salah satu mobil yang menawarkan kemewahan dan juga performa. Yang mana pada saat itu mobil mewah seperti Cadillac itu kurang gitu dalam performanya, dan juga mobil seperti Chevy Corvette itu hanya menawarkan kemewahan, tidak dengan performanya. Sehingga BMW ini muncul sebagai satu brand mobil yang menawarkan kombinasi dari performa dan juga kemewahan. Dengan slogannya itu the ultimate driving machine, ini efektif untuk menangkap kategori baru sebagai mobil yang berperforma yang mewah. Tapi perlu diketahui juga, straddle positioning ini adalah strategi branding yang kuat namun beresiko. Ketika berhasil seperti dalam kasus BMW, straddle positioning ini dapat menciptakan kategori baru dan mendominasi pasar. Namun pelaksanaannya memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara elemen-elemen yang berbeda dan harus kredibel di mata semua konsumen dalam semua aspek yang diklaim. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk di updating positioning over time. Bisa dilihat dulu di poin yang sebelah kiri ada laddering in brand positioning. Laddering adalah strategi untuk memperdalam asosiasi merek dengan mengaitkan pada motivasi konsumen yang lebih mendasar. Point of difference itu mungkin awalnya efektif ya untuk membangun posisi awal, tapi seiring waktu
pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana merek berhubungan dengan alternatif dalam kategori yang sama itu menjadi lebih penting. Saya ambil contoh kasus itu dari produk P&G yang memperkenalkan sabun cuci Dash sebagai deterjen untuk mencuci pakaian di mesin cuci front loading. Selama bertahun-tahun, iklan Dash ini menekankan posisi tersebut, membuatnya sulit ditiru oleh merek lain. Namun ketika jenis mesin cuci ini menjadi lebih umum, Dash beralih ke manfaat yang lebih tinggi seperti menjadi salah satu deterjen yang paling efektif, terlepas dari upaya signifikan untuk memosisikan ulang merek tersebut. Lalu untuk contoh yang kedua itu saya ambil dari Indomie, di mana Indomie ini bergerak dari atribut dasar produk seperti kemudahan penyajian dan variasi rasa menuju manfaat fungsional seperti solusi makan cepat dan ekonomis, lalu ke manfaat emosional seperti rasa nyaman dan nostalgia, hingga akhirnya mencapai nilai-nilai personal seperti identitas nasional dan kreativitas. Mungkin pernah teman-teman lihat juga kampanye dari Indomie ini seperti selera Nusantara dan juga Indomie seleraku gitu. Merek ini tidak hanya menjual mie instan, tetapi juga menawarkan pengalaman kuliner yang mencerminkan keberagaman Indonesia, kebebasan berekspresi, dan juga solidaritas sosial. Lalu yang sebelah kanan itu ada reacting to competitive action, di mana selain leadering, merek juga harus siap bereaksi terhadap tindakan kompetitif. Ketika pesaing menantang POD atau point of difference yang ada, atau berusaha mengatasi POP, point of parity, ada 3 pilihan utama bagi merek target. Yang pertama itu pilihannya tidak melakukan apa-apa. Jika tindakan kompetitif tampaknya tidak mungkin merebut POD atau menciptakan POD baru, maka reaksi terbaik mungkin hanya melanjutkan upaya branding yang ada. Lalu yang kedua, bertahan. Jika tindakan kompetitif tampak berpotensi mengganggu pasar, mungkin perlu mengambil tindakan defensif. Cara untuk mempertahankan positioning adalah dengan menambahkan pengingat dalam produk atau iklan untuk memperkuat POP dan BOD. Lalu pilihan ketiga atau opsi ketiga itu menyerang jika tindakan kompetitif berpotensi sangat merugikan, mungkin perlu mengambil sikap yang lebih agresif dan memposisikan ulang merek untuk mengatasi ancaman. Satu pendekatan yang mungkin adalah untuk meluncurkan ekstensi produk atau kampanye iklan yang secara mendasar mengubah makna merek. Boleh di next. Oke, kita masuk ke developing a good positioning. Ada 5 poin ya, teman-teman. Dalam mengembangkan positioning yang efektif, ada 5 poin prinsip kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu food in the present and food in the future. Memiliki makna bahwa positioning yang baik harus memiliki relevansi saat ini, namun juga harus bersifat aspirasional. Ini memberikan ruang bagi merek untuk berkembang dan meningkat. Saya ambil contohnya itu dari Gojek, yang mana Gojek itu awalnya kan dikenal sebagai layanan ojek online aja gitu, dan memposisikan dirinya saat ini itu sebagai super app yang menawarkan berbagai layanan digital, seperti ada Gojek, Gokar, Gosen, dan lain sebagainya. Positioning ini memungkinkan Gojek untuk terus berkembang dari transportasi ke berbagai layanan lainnya seperti pengiriman makanan, pembayaran digital, dan bahkan hiburan. Lalu yang kedua itu ada identify all relevant points of parity, bermakna bahwa penting untuk mengidentifikasi area di mana merek mungkin kurang unggul dibandingkan pesaing. Saya ambil contoh itu dari Teh Botol Sosro. Meskipun unggul dalam cita rasa dan warisan budaya, Teh Botol Sosro ini tetap memperhatikan points of parity seperti kemasan yang praktis dan distribusi luas untuk bersaing dengan merek minuman internasional yang masuk di pasar Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada point understanding competitor positioning, bermakna penting untuk menganalisis positioning pesaing untuk menemukan points of parity kompetitif yang dapat menjadi points of difference bagi merek sendiri. Saya ambil contoh itu dari brand Wardah. Merek kosmetik lokal ini memposisikan dirinya sebagai kosmetik halal berkualitas tinggi. Ini menjadi point of difference mereka terhadap merek internasional sambil tetap mempertahankan points of parity dalam hal berkualitas dan variasi produk. Lalu yang keempat itu adalah focus on consumer benefits. Poin ini bermakna bahwa positioning harus mencerminkan sudut pandang konsumen dalam hal manfaat yang mereka peroleh dari merek. Contohnya itu saya ambil dari Bank BCA. Bank ini juga tidak hanya memposisikan diri sebagai bank terbesar, tapi juga menekankan pada kemudahan dan kenyamanan layanan perbankan. Mereka dengan slogan BCA selalu ada buat Anda.
Ini menekankan manfaat langsung bagi konsumen, bukan hanya atribut bank gitu. Lalu yang kelima, poin rational and emotional balance. Memiliki makna bahwa positioning yang baik harus memiliki komponen rasional dan emosional, menarik kepada kepala dan juga hati konsumen. Eh, Secara nggak langsung itu mengarah pada pikiran dan juga perasaan dari konsumen. Contohnya itu seperti brand Aqua. Brand ini tidak hanya memposisikan diri sebagai air mineral murni secara aspek rasional ya, kalau air mineral murni, tapi juga mengaitkan brandnya dengan gaya hidup sehat dan aktif, yang dimana itu merupakan aspek emosional melalui kampanye seperti jejak kebaikan Aqua serta peluncuran label edisi khusus Timnas Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya di materi yang keempat yang saya sampaikan ini, kesimpulannya ada mengembangkan positioning yang baik, membutuhkan keseimbangan antara aspirasi masa depan dan realitas saat ini, pemahaman mendalam tentang pasar dan pesaing, serta kemampuan untuk mengartikulasikan manfaat yang berarti bagi konsumen. Mungkin boleh di next. Oke, untuk defining a brand mantra, saya serahkan kepada Arif. Baik, selanjutnya adalah defining a brand mantra. Jadi brand mantra sendiri adalah frasa pendek yang terdiri dari 3 sampai 5 kata yang mencerminkan esensi dari brand positioning. Boleh dibilang juga sebagai inti dan juga jiwa dari brand positioning itu sendiri. Kegunaan brand mantra ini ada 3. Yang pertama, memberikan panduan untuk produk baru, kampanye iklan, dan juga saluran penjualan. Yang kedua, membantu menjaga konsistensi citra brand. Dan yang ketiga, menjaga agar karyawan dan juga mitra pemasaran bertindak sesuai dengan nilai brand. Boleh di next. Selanjutnya adalah brand mantra dari Nike, Authentic, Athletic, dan juga Performance. Authentic sendiri yaitu komitmen dari Nike untuk menghadirkan produk dan juga pengalaman yang otentik bagi penggunanya. Kemudian Athletic berfokus pada dunia olahraga dan berfokus pada produk yang mendukung performa dari seorang atlet. Selanjutnya Performance, yaitu Nike berusaha memberikan produk dan juga layanan yang bisa membantu meningkatkan kinerja seorang atlet. Implementasi brand mantra dari Nike ini juga menyesuaikan dengan budaya lokal. Contohnya ketika memasuki pasar Eropa, kan dikenal dengan kultur sepak bola yang kuat. Jadi strategi pemasarannya harus melibatkan sepak bola secara signifikan. Maka dari itu Nike menggait Cristiano Ronaldo sebagai brand ambassador untuk merepresentasikan dari brand mantra tersebut. Boleh di next. Implementasi dari brand mantra Nike tersebut juga mendorong inovasi produk dari Nike, yaitu di sini contohnya adalah jersey dengan teknologi dry fit, bahannya 100% polyester dan juga memungkinkan penggunanya tetap merasa sejuk ketika berolahraga dan juga memungkinkan terjadinya sirkulasi udara ke tubuh secara maksimal. Boleh di next. Selanjutnya ada brand mantra dari Disney, Fun Family Entertainment. Dari Fun sendiri yaitu komitmen untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan juga menghibur bagi seluruh keluarga. Selanjutnya Family berusaha menciptakan momen-momen berharga bagi keluarga melalui produk dan layanannya. Dan Entertainment, Disney berfokus pada memberikan hiburan berkualitas tinggi yang dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga. Pada pada akhir tahun 80-an, Disney mulai menyadari bahwa penggunaan karakter seperti Mickey Mouse dan juga Donald Duck sudah tidak terkendali. Terlalu banyak berkolaborasi dengan produk, mulai dari popok bayi hingga mobil, yang membuat nilai eksklusifnya itu menjadi hilang atau overexposure. Dan konsumen juga merasa bahwa Disney mengeksploitasi karakter tersebut. Maka dari itu, Disney kemudian menyortir untuk bekerja sama dengan brand yang sejalan dengan brand mantra mereka. Contohnya McDonald yang juga mengedepankan nilai kekeluargaan. Boleh di next.
Branding inside the organization. Branding internal sendiri memastikan bahwa seluruh anggota organisasi sejajar dengan brand dan juga nilai-nilainya. Pentingnya branding internal, terutama bagi perusahaan jasa, adalah membekali setiap karyawannya dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai suatu brand. Kegunaan dari branding internal sendiri yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu juga meningkatkan produktivitas karyawan, dan juga penguatan budaya perusahaan kepada karyawan. Boleh di next. Berikut adalah brand-brand yang sukses dalam melakukan internal branding. Ada Panda Express yang mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan karyawan. Selain pelatihan layanan, Panda Express juga mendukung upaya peningkatan pribadi karyawan. Selanjutnya adalah Singapore Airlines yang berinvestasi besar dalam pelatihan karyawan, termasuk pelatihan departemen, etiket, apresiasi anggur, dan juga sensitivitas budaya. Dan kemudian Disney yang dikenal dengan Disney style-nya, yaitu kreativitas, pelayanan, dan juga inovasi. Dari kreativitas itu sendiri, Disney mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan juga mencari solusi yang inovatif. Dari pelayanan sendiri, Disney menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang ramah dan juga berkualitas tinggi. Dari segi inovasi, Disney selalu berusaha untuk memperbarui dan meningkatkan produk dan juga layanannya. Boleh di next. Masih berapa slide lagi? Arik, ini yang bagian video bukan, Rik? Iya, bagian video. TB coba diulang, Be, share screen. Stop share dulu kalau nggak. Jadi stop share dulu. Coba diulang aja. Berikut studi case dari Apple. Coke is just soda, Tylenol just acetaminophen, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. An economist would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? We love to think about ourselves as rational. That's not how it works. A very famous study done by colleagues at Duke University flashed either the Apple logo or the IBM logo to two randomized groups of participants. The study found that after being subliminally exposed to the Apple logo, compared to when you've been exposed to the IBM logo, participants performed better on creative tasks. And the argument is that Apple has been telling you this story over and over again, that Apple is the brand for hip, cool, fun, creative people. This is the true power of brands. They can influence our behavior in ways that extend way beyond the point of sale. So, to what degree can the influence of brands wreak havoc on our ability to make rational spending decisions? This is Your Brain on Money. This is Americus Reed. He studies identity and marketing at the University of Pennsylvania. When I make choices about different brands, I'm choosing to create an identity. When I put that shirt on, when I put those shoes on, those jeans, that hat, someone is going to form an impression about what I'm about. So if I'm choosing Nike over Under Armour, I'm choosing a kind of different way to express affiliation with sport. The Nike thing is about performance. The Under Armour thing is about the underdog.
I have to choose which of these different conceptual pathways is most consistent with where I am in my life. And once a consumer makes that choice, their relationship with a brand can deepen to the point where they identify with the brand like family. And once you identify with a brand, it can shape the way you behave. And it's really interesting because they will also, if someone talks bad about that product, brand, or service, they will be the first to go out and defend. Why? Because an attack on the brand is an attack on themselves. Michael Platt is a professor of neuroscience, marketing, and psychology whose research demonstrates how our perception of brands influences our decisions. There's an idea in marketing, which is that we relate to brands in the same way we relate to people. It's like, I love this brand, or I hate this brand. Of course, what people say, right, can often be different from what's really going on in their heads. So we thought, well, why don't we just ask the brain directly? Michael and his team observed the brains of iPhone users and Samsung Galaxy users with an MRI machine, while they heard good, bad, and neutral news about Apple and Samsung. Apple customers showed a brain empathy response toward Apple that was exactly what you'd see in the way you would respond to somebody in your own family. Strangely, Samsung users didn't have any positive or negative responses when good or bad news was released about their brand. The only evidence that Samsung users showed was reverse empathy for Apple news, meaning if the Apple headline was negative, their brain reflected a positive response. You know, it really shows us that Apple has completely defined the market here. Samsung customers, it seems from their brain data, are only buying Samsung because they hate Apple. The kicker? The Samsung users didn't report feeling the results their MRIs showed. What was happening in their brains and what they reported feeling towards Apple and Samsung were totally different. Most people just don't realize that they are subconsciously choosing brands because those brands have some kind of self-expressive value. You can see there's a lot of power here in terms of shaping consumers' decisions. As we learn more and more about that, we have to think much more deeply about the ethical, legal, and societal implications of doing that. So as consumers, what can we do to make informed choices? Well, the best thing we can do is be aware of the influence that brands hold. I think it's important to always pause and think a little bit about, okay, why am I buying this product? And like it or not, brands aren't going anywhere. I've heard lots of people push back and say that I'm not into brands. I take a very different view. They're not doing anything any different than what someone who affiliates with a brand is doing. They have a brand. It's just an anti-brand brand. When I think about what is it that I've learned about identity over time, I think a lot of it has to do with the fundamental need that we as humans have to have support systems. Perhaps it was the church, it was the community, it was these other institutions that existed. Now brands have stepped in as pillars of our identity. So I'm very much motivated to see that in that positive light. Dari video tersebut, mungkin ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Jadi brand itu bisa mempengaruhi perilaku kita dengan cara yang kita tidak sadari. Brand juga mempengaruhi keputusan kita tentang apa yang kita akan beli. Lalu juga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang brand dengan menjadi lebih sadar tentang pengaruh merek pada kita. Kita juga dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang merek dengan mempertimbangkan kebutuhan dan nilai-nilai kita. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini untuk study case kedua, kita akan bahas mengenai brand equity dan juga brand positioning dari kopi kapal api. Boleh di next. Ya, ini ada beberapa sejarah singkat terkait kopi kapal api. Ya, pasti ini berawal dari tahun di mana pendirinya berawal penjualan ada di sekitar pelabuhan dan menginspirasi sehingga lambang kopi kapal api itu berasal dari
simbol kemajuan teknologi pada masa itu. Oke, langsung di next. Untuk pertama, customer based brand equity, yaitu di mana di sini ekuitas merek kopi kapal api memiliki citra merek yang kuat di Indonesia dengan konsumen yang lebih positif terhadap produk dibandingkan merek kopi kurang dikenal. Menguasai lebih dari 70 pangsa pasar kopi bubuk di Indonesia. Dan tantangan strategi perluasan itu belum sepenuhnya maksimal strategi perluasan merek untuk produk baru. Keuntungan strategi ini termasuk menekan biaya pemasaran dengan memanfaatkan nilai merek yang terkenal namun promosi tetap diperlukan. Oke, langsung di next. Selanjutnya membahas mengenai brand awareness dari kopi kapal api, yaitu di Indonesia kopi kapal api merupakan salah satu produk perusahaan yang aktif mendukung berbagai acara olahraga ya, seperti melalui jalur sponsorship seperti pada ajang Indonesia Open pada 2023 untuk perlombaan bulu tangkis. Di mana berdasarkan studi kasus ini, eh, atlet bulu tangkis yang berperan untuk endorsement dari kopi kapal api ini, eh, terutama pada yang pasti sebagai sponsor, pasti logonya ada pada jersey-jersey ya. Dan itu merupakan sebuah keselarasan atau sebuah tindakan untuk memberikan memperluas brand awareness dari para penggemar bulu tangkis dan atlet-atlet bulu tangkis di Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya untuk brand image, di sini kopi kapal api memiliki citra merek yang kuat di benak konsumen Indonesia dengan berbagai asosiasi positif seperti mereka ini dikenal sebagai kopi hitam khas Indonesia yang mencerminkan cita rasa lokal dan tradisi minum kopi yang sudah ada sejak lama. Dan itu kopi kapal api dikenal karena harganya terjangkau, membuatnya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Rasa kopinya juga kuat dan nikmat dan menjadi salah satu keunggulan dari kopi kapal api ini membuat konsumen setia gitu pada merek tersebut. Oke, langsung di next. Selanjutnya ada di brand positioning, di mana di brand positioning ini adalah sebuah strategi untuk menempatkan merek di benak konsumen sehingga merek dapat membedakan diri dari kompetitornya. Itu ada dari frame of reference, di mana pertama dari target market. Itu kopi kapal api menargetkan konsumen kopi dewasa Indonesia, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah. Dibuktikan dengan produk kopi kapal api ini terkenal dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses dari berbagai kalangan, termasuk konsumen di daerah-daerah. Fokus pada dasar kelas menengah di bawah terlihat dari varian produk yang beragam dan harga yang kompetitif, sehingga menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Lalu untuk kompetisi di pasar kopi kapal api, bersaing dengan merek-merek lain seperti ABC, Torabika, dan Indo Cafe, dan juga populer di kalangan konsumen Indonesia. Bukti persaingan ini terlihat dari strategi pemasarannya yang serupa diimplementasikan oleh merek-merek tersebut seperti penawaran kopi saset dengan harga terjangkau, distribusi luas, serta kampanye iklan untuk menargetkan segmen pasar yang sama. Dan itu semua merek ini berfokus pada produk kopi instan bubuk yang mudah untuk diolah, mudah untuk dikonsumsi, yang merupakan kategori produk yang paling diminati konsumen di pasar Indonesia lokal. Boleh di next. Selanjutnya untuk point of parity, di mana elemen-elemen atau atribut yang dimiliki dari kopi kapal api ini yang dianggap setara dengan atau mirip para pesaingnya, yaitu untuk kategori POP yang pertama adalah kopi bubuk instan yang mudah diseduh, lalu untuk kompetitifnya harga terjangkau, tersedia luas di pasar tradisional dan modern. Boleh next. Selanjutnya untuk point of difference, yang mana membedakan dari kopi kapal api ini terhadap pesaing-pesaingnya, yaitu kopi kapal api ini memiliki beberapa keunggulan yang membedakan dari kompetitor. Salah satunya adalah cita rasa yang kuat dan otentik yang menjadi ciri khas produk ini. Selain itu, kapal api didukung oleh warisan merek yang kuat karena telah berdiri sejak tahun 1927 dan menjadi bagian dari sejarah konsumsi kopi di Indonesia. Lanjut dengan slogannya itu jelas lebih enak, yang telah lama digunakan juga berhasil melekat di benak konsumen yang memperkuat brand recall, membangun persepsi bahwa kopi kapal api adalah pilihan yang unggul dalam hal
rasa dan kualitas. Boleh di next. Oke, untuk brand mantra ini yang sudah dijelaskan sebelumnya itu jelas lebih enak, yaitu memastikan setiap cangkir kopi memiliki standar tinggi dalam rasa dan aroma, mempertahankan tradisi panjang warisan Indonesia, yaitu warisan untuk minum kopi. Boleh di next. Selanjutnya itu ada implementasi positioning. Bersama kopi kapal api ini secara konsisten menerapkan positioning mereka melalui berbagai kegiatan pemasaran, mulai dari kemasan menggunakan warna merah yang khas, gambar kapal layar yang ikonik, lalu iklan menampilkan suasana kebersamaan keluarga di Indonesia yang menikmati kopi. Lalu untuk produk mempertahankan cita rasa kopi yang kuat dan konsisten dan distribusi, memastikan ketersediaan produk di berbagai saluran dan penjualan hingga warung kecil sampai dengan supermarket yang modern. Ya, boleh di next. Oke, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada rekan-rekan kelompok satu, terima kasih atas pemaparan materinya mengenai customer base equity dan juga positioning. Mungkin ini mau masuk ke Q&A langsung atau ada saran dan masukan dari Pak Andrian dulu, Pak? Oke, sebenarnya ini saya tadi mau menginstruksi untuk pada saat di presentasi tadi. Eh, eh, Materi sudah cukup baik, tapi tolong perhatikan waktunya. Ini kita sudah sampai 1 jam ya untuk pembahasan presentasinya saja. Jadi waktu untuk diskusi nanti terbatas gitu ya. Jadi nanti materi teman-teman yang nanti akan presentasi tolong bisa dipilah lagi mana yang perlu disampaikan atau mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Nanti selebihnya nanti bisa merujuk dari apa namanya pembahasan yang mungkin sudah ditayangkan di slide atau mungkin ada informasi pada saat di video yang kalian tampilkan. Nah, terus tambahan, seingat saya mau mengarahkan satu studi kasusnya juga dalam eh, artikel yang ada di jurnal ya, seingat saya itu. Jadi satu dalam artikel jurnal, satu lagi yang didapat dari video yang kalian akses secara istilahnya terbuka atau mungkin open access untuk diambil gitu. Nah, jadi ini tadi saya belum lihat tadi yang artikel dari jurnalnya yang membahas tentang entah brand positioning atau brand equity di pembahasan materi ini. Itu sih tadi yang saya mau garis bawahi. Kalau untuk pembahasan contoh tadi menurut saya sih sudah bagus, sudah tepat. Cuman tadi saya lihat tadi itu tadi ada kekurangan atau mungkin ada masukan untuk nanti teman-teman kelompok yang berikutnya supaya diperhatikan lagi alokasi waktu dan juga untuk video kasus studi kasus yang akan diangkat. Nah, ini tadi studi kasusnya sebenarnya bisa cukup satu tadi video, yang satu lagi dengan artikel dari jurnal yang dibahas. Nah, itu tadi yang belum sempat di apa ditampilkan dari presentasi kelompok satu ini. Oke, mungkin bisa dibuka aja dulu sesi tanya jawabnya. Nanti sambil menunggu teman-teman kelompok satu merespon, nanti saya akan coba tambahkan ada beberapa informasi terkait dengan materi di pembahasan hari ini. Silakan kelompok satu bisa memandu untuk ininya, diskusi dan tanya jawabnya. Baik, Pak Andrian, terima kasih atas saran dan masukannya, Pak. Mungkin nanti akan ditambahkan mengenai yang tadi apa, pembahasan di artikel ya, Pak? Di jurnal, Ya, di jurnal. betul, betul. Artikel dari jurnal itu, seingat saya waktu itu saya mengarahkan kalian cari dari artikel di apa di jurnal yang sudah berlangganan di UNJ Library ya atau di perpustakaan UNJ. Nah, itu nanti kalian tinggal biasanya kalau saya nggak salah tuh di ininya ada Science Direct atau Emerald, itu bisa mengakses untuk beberapa artikel-artikel yang memang ada kaitannya dengan masing-masing topik pembahasan yang kalian bawa. Nanti ini kan teman-teman udah angkatan 2022. Kalau bisa manfaatin istilahnya akses untuk bisa sebagai mahasiswa mendapatkan artikel-artikel yang gratis, maksudnya yang tidak berbayar untuk mendapatkan ininya apa PDF-nya atau filenya. Itu kadang ada beberapa artikel di jurnal-jurnal yang
istilahnya bereputasi bagus, tapi dia otomatis harus berbayar dulu atau mungkin harus punya akses dari kampusnya gitu. Nah, ini kalian kan udah 2022, berarti otomatis sudah mau menyiapkan nih untuk pembuatan artikel atau mungkin nanti skripsi. Nanti bisa coba cari info nih, akses dengan menggunakan email dari mahasiswa UNJ untuk bisa mendapatkan untuk akses ke jurnal-jurnal ataupun juga apa yang berlangganan dari UNJ Library tersebut. Kalau setahu saya sih ada Emerald, ada Science Direct. Nah, itu bisa coba dimanfaatin untuk bisa dapat artikel-artikel. Udah familiar kan dengan jurnal kan? Metodologi semester ini dapat kan harusnya ya. Dapat, Pak. Betul. Nah, dapat. Nah, mau nggak mau pasti kan biasanya metodologi itu disuruh buat proposal, suruh buat ini. Nah, maksud saya untuk itu juga istilahnya sambil dimanfaatin gitu. Oke, itu mungkin tambahan lagi. Silakan bisa diteruskan. Baik, terima kasih Pak Andrian atas saran dan masukan tambahannya. Mungkin buat teman-teman semua yang ingin bertanya diperbolehkan. Oke, sebelumnya, oke, saya mau ini Ezra pas kebetulan Ezra Resen. Ezra, apakah di kelas ini ada penambahan mahasiswa ya? Halo, Ezra. Pak, izin jawab. Iya, Iya, ada penambahan mahasiswa, Pak. Ada 7 orang. pantes 6 kok, orang. 6 kok orang bisa. FPL, yang Mm-mm. satu kelas A. Kok setahu saya, seingat saya tuh total peserta yang presentasi harusnya satu kelompok nggak sampai 9 atau 8 orang gitu kan. Ezra baru kirim ke saya tadi. Pas saya cek kok totalnya satu kelompok bisa sampai 9 sampai 8 gitu. Dan saya lihat di Siakap ternyata sekarang totalnya udah 48 orang ya. Apa nggak terlalu banyak ini ya satu kelasnya? 48. Seharusnya kan mungkin teman-teman yang baru bergabung bisa istilahnya memilih kelas lain-lain juga ya. Maksudnya supaya tidak terlalu overlap gitu ya. Karena kan masih banyak mata kuliah yang manajemen merek eh, yang bisa apa diisi juga ya kalau saya nggak salah. Mungkin itu sih tadi tambahannya karena saya lihat ini jumlahnya terlalu besar, udah hampir 50 satu kelas gitu ya. Seharusnya kan dalam satu kelas ya minimal ya maksimal ya 30 atau nggak sampai over seperti ini gitu. Mungkin itu sih yang baru bergabung ya. Mohon bisa di ini kan lagi. Oke, silakan bisa diteruskan. Baik, buat teman-teman yang mau nanya boleh raise hand. Ini ada 4 ya. 4. Jumlah kelompok kan ada 6 ya Pak ya. Berarti ada 5 penanya ya Pak ya. Dari Jumlah, iya ada 6 kelompok, berarti 5 orang. Sorry, berarti 5 pertanyaan dari 5 masing-masing satu pertanyaan. kelompok. Betul, betul, Ya, betul. 5 pertanyaan yang diwakili dari masing-masing satu anggotanya. baik. Boleh nanti teman-teman yang bertanya perkenalan diri dan dari kelompok mana agar memudahkan untuk pencatatan pencatatan kelompok satu. Boleh dari yang paling atas dulu ada Nisa Amelia. Baik, terima kasih. Nama saya Nisa Amelia dari kelompok 2. Izin memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana strategi brand positioning yang paling efektif dalam meningkatkan customer base brand equity pada produk atau layanan yang memiliki siklus hidup produk yang sangat pendek di tengah persaingan pasar yang sangat dinamis dan segmentasi konsumen yang terus-menerus berubah? Jelaskan dengan memberi contoh kasus yang relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa atas pertanyaannya dari kelompok kedua tadi ya. Berikutnya ada Benar. ya, Oke, berikutnya ada dari kenapa? Maaf. ini Nisa soalnya soal ujian ya. Apakah ini soal yang diambil dari ini? Iya, oke, nggak apa-apa. Tidak. Silakan dilanjutkan. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya di layar saya ada Iken Krismayu. Boleh Iken?
Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Ken Krismayu dari kelompok 4. Izin bertanya terkait tadi dijelaskan tentang straddle position. Nah, tadi kan dijelaskan kalau straddle position itu strateginya bagus, tapi beresiko. Nah, kenapa sih akhirnya perusahaan mengambil keputusan strategi tersebut? Bukankah tadi cukup beresiko? Terus yang kedua, di saat kapan perusahaan itu sudah bisa mengambil strategi tersebut? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ken atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Giovanni Pardomuan. Boleh, Gio? Oke, baik. Terima kasih masyarakat, terima kasih juga kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Giovanni dari kelompok 6. Izin bertanya perihal point of difference tadi. Jadi, tren pasar itu kan dinamis banget ya, artinya bisa berubah-ubah suatu waktu. Nah, gimana sih kira-kira caranya sebuah merek itu bisa pertahanin POD mereka supaya bisa terus relevan? Itu aja. Terima kasih. Maaf, tadi Giovanni dari kelompok berapa? Dari kelompok 6. Oke. Teman-teman kelompok 1 yang lain bantu tolong catat ya. Boleh, selanjutnya ada Ezra. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok penyaji. Saya Ezra dari kelompok 3 izin bertanya. Apa kesalahan yang sering terjadi dalam brand positioning? Terima kasih. Oke, Ezra, terima kasih atas pertanyaannya. Terakhir ada David. Boleh, David? Baik, terima kasih Raka dan teman-teman kelompok 1. Saya David dari kelompok 5. Izin bertanya, apakah ada perbedaan yang ada di point of difference atau POD? Hanya sebatas perbedaan yang ada dalam produk yang dijual atau mencakup perbedaan di luar produknya, kayak media untuk membangun branding seperti customer service-nya yang berbeda dengan kompetitor atau seperti yang sudah jelasin sebelumnya, yaitu iklannya yang berbeda gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih David atas pertanyaannya. Dari teman-teman kelompok 1 udah pada nyatat kan ya pertanyaannya ya. Izin Pak dari kelompok 1. Minta Oke, waktunya untuk ya diskusi. silakan. Baik, sambil menunggu, saya mau coba tampilkan di sini. Tadi sih menarik nih tadi dari video yang kelompok 1 tayangkan. Itu kan ada membahas tentang ada brand positioning, terus juga ada menjelaskan terkait dengan istilahnya bagaimana nih produk ini bisa akhirnya diterima oleh si konsumen. Tapi yang menjadi pertanyaan itu ada beda nggak sih ini produk dan brand? Nah, ini yang mau saya coba tayangkan, ini ada videonya. Ini videonya sih nggak terlalu panjang, tapi mungkin teman-teman coba gali kira-kira apa yang mau disampaikan gitu. Kalau misalnya kita sebagai marketer menyikapi dengan istilahnya istilah dari produk dan brands gitu ya. Karena di produk itu sendiri eh, dibagi lagi itu dari dua, ada yang berwujud dan tidak berwujud gitu ya. Nah, jadi otomatis kan kita punya konsep yang istilahnya harus disesuaikan ke brand itu seperti apa gitu ya. Oke, ini tayangannya. Nanti coba teman-teman lihat. Oke, saya coba tampilkan. Suaranya tadi terdengar nggak? Atau suaranya apakah terdengar? Tadi saya lupa share audionya. Benar, saya ulang lagi. Oke, silakan. Welcome to Academic Gain Tutorials. In this video, we will look into the differences between product and brand. Brand and product are two different terms, which are commonly encountered in marketing. These two differ in the sense that a product is created by the company, while a brand is built by the people using them, that is the customers. So, let's look into the basic differences between strategic product and brand in a tabular form. Difference number 1. A product is an item which is ready for sale in the market, whereas a brand is something which distinguishes a product from other products in the market. Number 2. A product can be your need, but the brand is something more than that. A brand is what you want. You can understand it with an example like it is your need to wear outfits and footwear.
but it is your want to wear outfits of Gucci and footwear of Nike. Number 3. Copying a product is easy, but it's hard or says impossible to copy a brand. Number 4. Companies create products. On the other hand, brand is created by us. That is, customers. It takes years and years to build a brand loyalty. Number 5. Products can be replaced by other products because it becomes obsolete over time. In contrast to this, brands are forever. Number 6. A product performs the functions, whereas a brand offers value. Number 7. A product may be tangible or intangible in nature, whereas a brand is intangible. And difference number 8. A product can be outdated after some time, whereas brand remains forever. Oke, ini tadi sempat agak potong gambarnya, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Ini ada perbedaan tadi dari produk dan brands. Nanti products and brands itu sendiri sebenarnya ibaratnya kan kayak semacam jadi kayak turunannya gitu ya. Dari produk itu bisa menghasilkan sebuah brand gitu ya. Atau brand dulu baru produk. Menurut kalian bagaimana? Atau ada komentar kira-kira mana dulu? Apakah produk dulu baru brand atau brand dulu baru produk? Oke, mungkin coba di kelompok 1. Kira-kira dari yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian sampaikan, mana nih? Apakah brand dulu baru produk atau produk dulu baru brand? Izin jawab Pak. Kalau menurut saya brand dulu Pak, karena kalau udah produk dulu ya, misal bikin produknya ayam geprek lah, orang cenderung tuh bikin brand nanti yang ada unsur ayam gepreknya gitu. Jadi buat eh, memperluas produk lain, misal mau bikin produk lain tuh akan apa ya, akan rancu gitu namanya Pak. Sedangkan kalau bikin brand lebih dulu, si perusahaan ini akan bisa lebih variatif dalam mengembangkan produk di berbagai lini gitu Pak. Kalau menurut saya gitu. Oke, mungkin ini dari pandangan untuk kelompok 1. Mungkin kelompok 2, 3, 4, 5, 6, iya, bagaimana? Ada tanggapan? Apakah brand dulu baru produk atau produk Saya dulu mau, baru? saya mau coba jawab, Pak. Oke, Alika dari kelompok? Kelompok 2. Oke, boleh on cam, silakan. Oh iya, maaf. Oke, bagaimana nih menurut dari pandangan Alika mewakili kelompok 2? Jadi menurut saya, kalau itu harus menentukan dulu produknya apa. Karena kan ketika kita mau membuat produk, kita kan em, menganalisis dulu apa yang dibutuhkan sama customer kita, terus produk apa yang mereka suka gitu, Pak. Nah, baru setelah kita menemukan produknya apa, baru kita tentukan brandnya itu mau seperti apa. Karena dari kita menentukan produk itu, kita bisa tahu pesaing kita itu siapa aja. Jadi kita bisa membuat nama brand yang mungkin lebih mudah dikenal atau lebih mudah diingat gitu, Pak. Mungkin menurut saya seperti itu sih, Pak. Oke, baik-baik. Alika ini bertentangan nih pandangannya dengan kelompok 1 ya, atau pandangan yang disampaikan dari kelompok 1. Mungkin ada dari kelompok lain yang punya pandangan lain? Bapak, saya ingin mencoba menjawab, tapi dari kelompok 2, Pak. Oh, sama juga dari kelompok 2. Oke, silahkan. Iya, Boleh sebelumnya on cam saya, dulu? Boleh iya, on cam? Pak, saya izin Hmm. untuk offline karena ini lagi lag banget laptop saya. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi menurut saya produk dulu atau brand dulu baru produk itu disesuaikan Pak pendekatannya. Mungkin kalau misalnya bisnis kecil seperti UMKM itu mungkin bisa lebih berfokus untuk mengembangkan produk dulu Pak. Dan nanti akan bisa terbangun seiringnya waktu sehingga nanti bisa menjadi sebuah brand saat produk itu sudah dikenal banyak orang. Namun kalau misalnya untuk perusahaan besar, company besar itu cocoknya itu brand dulu baru produknya Pak. Karena perusahaan besar itu kan mereka mampu ya Pak untuk berinvestasi atau mengeluarkan modal untuk menciptakan
brand atau identitas brand sebelum produknya diperjualbelikan, itu Pak, menurut saya. Oke, ini menarik juga ya. Jadi ibaratnya ada dua persepsi pada saat dia masih usaha kecil. Berarti yang didahulukan produknya dulu, baru brandnya itu dia dia istilahnya baru dia buat gitu kan ya. Sedangkan Iya, kalau Pak. dia usaha atau bisnisnya sudah besar, sudah mapan, berarti dia fokus ke brand, baru dia ke produknya, gitu. Iya Pak, karena juga saat ini kan banyak brand besar tuh kayak biasanya F&B sih Pak, yang awalnya tuh dia produk dulu tapi seiring waktu mulai berkembang karena dari mulut ke mulut sehingga jadi sebuah brand gitu Pak. Biasanya produk-produk kayak catering, terus eh, F&B lainnya kayak gitu sih Pak, yang saya tahu, jadi Oke, bisa keduanya. oke, siap, siap, siap. Ini menarik ya. Baru baru kita ngebahas ini aja udah banyak sudut pandangnya berbeda ya. Nah, ibaratnya ini kan karena kita dari sisi marketing kita punya persepsi beda-beda ya. Bukan ibaratnya dari sisi ya istilahnya yang statistik yang memang sudah baku ya berarti udah harus itu datanya. Tapi ini bisa dari persepsi yang berbeda dengan sudut pandang yang istilahnya punya pemahaman sendiri gitu. Nah, ada lagi yang mungkin ini kan yang bisa yang mau dibagi teman-teman dari kelompok lain, mumpung teman kelompok satu masih belum ini. Oh iya, sebelum saya teruskan, kira-kira kalian nanti ini jam setelah kelas ini masih ada mata kuliah lagi? Apakah masih ada mata kuliah lagi? Tidak ada, Pak. Oke, Masih ada, ini Pak. oke berarti kita kasih limit jam 3 lewat 10 lah paling lama ya. Karena ini khawatirnya nanti teman-teman kelompok satu masih belum selesai. Paling lambat 3:10 atau 3 lewat 5 kita sudah selesaikan untuk di pertemuan ini ya. Oke, eh jadi mohon teman-teman ini yang masih ada di ruangan ini atau di Zoom ini, tolong standby dulu sampai tadi 3 lewat 10 maksimal, supaya nanti masih bisa diselesaikan apa namanya diskusi tadi tanya jawab yang masih belum terjawab. Nah, mungkin tadi supaya tidak terlalu panjang tadi diskusinya, sebenarnya ini menarik dari dari 3 orang saja sudah punya persepsi yang berbeda-beda nih. Nah, dari ketiganya menurut saya sih sebenarnya tidak salah juga dan juga tidak istilahnya maksudnya bisa dikatakan ya eh, benar 100% gitu. Tapi kalau saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan apa namanya kosmetik dan juga perusahaan istilahnya manufaktur, itu biasanya kita melakukan apa yang disampaikan tadi oleh Alika, gitu ya. Jadi melakukan istilahnya pengumpulan informasi, melakukan survei, observasi terhadap kebutuhan dari si konsumen itu butuh produk apa. Dicarilah ininya apa namanya istilahnya kriterianya mau seperti apa atau mungkin apa yang mereka inginkan gitu. Nah, dari situ akan tercipta suatu formula atau suatu apa namanya desain yang akhirnya membentuk sebuah produk. Nah, dari produk ini baru kita sesuaikan untuk kita beri nama sebuah merek. Nah, merek itu untuk bisa apa namanya punya identitas nanti akan bisa ada remind kepada si konsumen atau si pelanggan seperti itu. Nah, akhirnya otomatis ibaratnya si brand ini lahir dari hasil istilahnya pandangan dari beberapa informasi yang dibuat yang didapatkan oleh apa konsumen itu sendiri juga. Makanya tadi kan sempat ada istilahnya brand itu tadi dikatakan dia dari customer. Sedangkan kalau produk itu dari manufacturer atau dari si produsen. Seperti itu. Ya, kira-kira gambarannya. Tapi dari yang persepsi dari Raka, tadi Raka kan ya, kalau saya nggak salah ya. Raka Iya, bukan. Pak. Iya, Ya, iya. Raka dan juga Puspa. Sebenarnya nggak salah juga. Raka dan Puspa. Tadi kalau yang dari Puspa, saya menariknya begini. Dikatakan kalau dia usahanya masih kecil, itu fokus aja dulu dengan produknya. Nanti baru brandnya menyusul. Nah, itu memang kenyataan di lapangan. Nah, makanya seringkali UMKM itu atau pelaku usaha yang masih kecil sering tidak
apa namanya, mungkin tidak dilirik oleh konsumen atau mungkin akhirnya dia kalah bersaing dengan produk-produk kompetitor atau yang sudah ada di pasaran yang punya nama, yang akhirnya usahanya mungkin ya tidak terlalu istilahnya dikenal atau berkembang secara pesat. Nah, jadi malah perlu digarisbawahi memang itu kondisi yang terjadi. Nah, tapi sebetulnya harusnya si pelaku usaha itu tetap apa namanya, mengutamakan si merek ini. Jadi supaya kenapa tadi ada identitas dan tadi teman-teman kelompok satu ada menyebutkan brand awareness. Brand awareness itu kan berarti adanya kesadaran merek supaya biar tahu nih produk ini tuh, oh ini loh fungsinya, ini manfaatnya, ini kegunaannya. Nah, itulah gunanya merek itu. Kalau misalnya produk itu tidak ada identitasnya ya berarti kan sama aja dengan produk-produk yang lainnya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu kalau dia memang itu karena juga sama sama satu lagi hak cipta. Jangan sampai nanti merek itu diambil orang atau produk kita itu yang sudah ibaratnya sudah bagus, sudah istilahnya disukai orang, belum ada mereknya, ya sudah ada orang yang menjiplak dan dia langsung mengatasnamakan bahwa itu hak milik dia atau atas ide-ide ide yang dia buat, ya kita nggak ada punya legalitasnya. Nah, itu yang istilahnya menjadi satu tantangan juga atau satu kendala nantinya gitu. Tapi tadi dengan statement dikatakan yang Raka dan Puspa bahwa kalau dia usahanya sudah besar, dia bisa merek dulu baru produk. Itu kenapa? Karena dia melakukan semacam ada kayak melakukan benchmarking atau melakukan semacam kayak produk pembanding. Misalkan kayak si Indomie ini udah apa namanya, udah mapan di pasaran untuk kategori istilahnya makanan instan. Nah, lalu mie sedap yang dari PT Wings ya kalau saya nggak salah, mie sedap. Mie sedap itu Mayora apa Wings ya, saya lupa. Itu otomatis kan dia melakukan semacam, oke dia punya merek apa nih yang bisa menyaingi dari si Indomie ini. Akhirnya dia keluarkan mie sedap seperti itu. Jadi ibaratnya sedapnya itu nggak boleh ini ya. Kalau di merek itu ingat bahwa kata baku atau kata yang sudah dimasukkan di dalam ejaan yang sudah disempurnakan di kamus bahasa Indonesia itu nggak boleh jadi merek. Jadi harus misalnya kayak apa? Mungkin kalian pernah lihat ya kayak misalnya haus itu juga kan nggak haus tulisannya ini ya. Pokoknya ada ininya kayak eh, teguh terus apa lagi ya yang ininya. Pokoknya ada tambahannya jadi kayak mie sedap jadi otomatis dia A-nya ada dua jadi mie sedap gitu. Nah itu yang ibaratnya jadi dia menciptakan merek karena dia melihat dari pesaingnya si Indomie. Akhirnya baru dia mengkondisikan nih produk ini untuk di kategori ke siapa nih gitu. Nah itu kondisinya ya. Jadi misalnya tadi makanya tadi dikatakan Raka, Puspa, dan Alika sebenarnya nggak salah, tapi bagaimana nih mengkondisikan istilahnya kondisi untuk merek dan produk itu akhirnya bisa lebih dulu atau mungkin dia belakangan gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Ada maksudnya udah paham belum dari penjelasan tadi? Sudah cukup paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini gambaran ininya tadi. Jadi supaya maksudnya eh, bahwa dikatakan merek dulu atau produk sebenarnya bisa dikondisikan. Tapi kalau tadi kecenderungannya lebih bagus kita mengidentifikasi dulu nih produk yang mau kita buat. Baru terciptalah sebuah merek seperti itu. Tapi kalau dia mau melakukan semacam kayak kompetisi atau melakukan untuk follower, otomatis kan dia akan melihat nih siapa yang jadi acuan dia baru dia mengikuti nih kira-kira merek apa nih yang biar pas supaya menyaingi si kompetitor tersebut gitu. Seperti itu sih ininya gambarnya. Sebenarnya ini masih masih ada tayangan video lagi, tapi saya takutnya waktu kita sudah overtime juga saya nanti melebihi ini kalian. Tapi intinya tadi dari gambaran itu dan penjelasan tadi brand positioning, terus ada brand equity, menurut saya sih tadi teman-teman kelompok satu sudah baik menjelaskannya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain atau ininya, mungkin kita bahas di tempat di waktu yang lain. Oke, silakan kelompok satu saya kembalikan untuk bisa melanjutkan uh, ininya, merespon dari jawaban teman-teman ini. Baik, terima kasih Pak Andrian. Mungkin saya jawab pertanyaan dari Ken dulu ya, dari kelompok 4 mengenai straddle position. Mengapa perusahaan akhirnya mengambil keputusan strategi tersebut?
dan di saat kapan gitu. Di saat kapan perusahaan baiknya mengambil strategi tersebut. Perlu diketahui juga kalau straddle position ini menjadi alasan tersendiri bagi perusahaan itu untuk yang pertama menjangkau pasar yang lebih luas. Perusahaan yang mengadopsi straddle position ini dapat melayani segmen pasar yang berbeda sekaligus. Lalu memanfaatkan sumber daya dengan menggunakan kapasitas produksi atau distribusi yang ada untuk melayani berbagai segmen. Lalu perusahaan juga dapat menghadapi persaingan di beberapa segmen pasar untuk menghalangi para pesaing di berbagai segmen. Kalau dari contoh kasus BMW tadi ya, BMW kan menawarkan performa dan juga kemewahan, sehingga mobil yang tadinya di zaman itu hanya menawarkan performa aja atau menawarkan kemewahan aja, itu otomatis akan dapat saingan baru, yaitu BMW gitu. Terus ada juga diversifikasi risiko, yang mana perusahaan ini tidak lagi bergantung pada satu segmen pasar saja. Tapi perlu diketahui juga bahwa straddle position ini berisikonya cukup tinggi karena konsumen akan merasa mengalami yang namanya kebingungan merek gitu. Lalu juga perusahaan memerlukan biaya tinggi untuk investasi besar karena akan melayani berbagai segmen. Kemudian juga ada kompleksitas operasional, di mana di satu perusahaan itu nggak hanya mengelola satu lini atau dua lini, tapi banyak lini produk, dan itu akan nambah rumit gitu di bagian internal perusahaan. Lalu kapan sih perusahaan ini dapat mengadopsi straddle position ini? Di mana di saat perusahaan itu memiliki sumber daya yang cukup, lalu memiliki pasar yang matang, memiliki pemahaman pasar yang baik, kemampuan diferensiasi yang baik, dan juga perusahaan ini harus memiliki struktur organisasi yang mendukung gitu. Sehingga nantinya misal terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti yang sudah disebutkan tadi, perusahaan itu tidak akan langsung jatuh gitu lah, masih dapat bangkit lagi karena memiliki backup berupa modal dan juga sumber daya yang tersedia. Kurang lebih begitu kan. Oke, siap. Terima kasih, Raka. Ya, terima kasih kembali. Boleh dilanjut buat teman-teman yang lain. Tes. Saya menjawab. Saya izin menjawab dari pertanyaannya dari Nisa. Strategi brand positioning yang paling efektif untuk meningkatkan customer base brand equity pada produk life cycle-nya singkat ya, dan juga mengatasi persaingan pasar yang dinamis dan juga segmentasi konsumen yang terus berubah. Jadi yang pertama itu fokusnya pada diferensiasi emosional dan juga nilai tambah. Jadi kita harus membangun koneksi emosional yang kuat dengan konsumen. Jadi bukan functional benefit doang, jadi lebih ke emotional benefit. Contohnya di Apple, produk iPhone kan, produknya diposisikan sebagai simbol status, inovasi, dan juga desain premium, bukan cuman perangkat teknologi biasa. Jadi lebih ke prestisnya. Terus adaptasi sama dinamika pasarnya, karena kan pasar terus berubah, tren pasar terus berubah, fleksibel dan juga adaptif dalam menawarkan produk baru yang sesuai dengan perubahan secara selera konsumen. Contoh kasusnya di Zara sebagai brand fashion, siklus produknya kan pendek, koleksinya juga berganti hitungan minggu mungkin. Strategi positioningnya menonjolkan kecepatan dan juga relevansi dengan tren baru, serta kemudian akses ke fashion terkini dengan harga yang terjangkau. Lalu segmentasi yang tepat dan juga komunikasi personalisasi. Segmentasi yang tepat dan komunikasi personalisasi merupakan kunci membangun ekuitas merek, dan juga harus berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dari preferensi konsumen yang spesifik. Contohnya ada Spotify di industri musik yang kompetitif dan terus berkembang. Spotify ini mempertahankan ekuitas merek mereka dengan memberi pengalaman yang personal, seperti playlist yang dikurasi berdasarkan kebiasaan mendengarkan pengguna. Mungkin juga ada Spotify Wrapped
Mungkin seperti itu sih jawabannya. Apakah cukup menjawab? Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ezra. Pertanyaannya, apa kesalahan yang sering terjadi dalam brand positioning? Yang pertama itu adalah tidak memahami target pasar dengan baik. Nah, kesalahan utama dalam brand positioning ini tuh adalah profil konsumen yang tidak jelas. Jika brand tidak mengetahui siapa targetnya, nah nantinya mereka akan kesulitan menyusun pesanan yang relevan dan menarik. Nah, misalnya tanpa memahami karakteristik demografis atau preferensi konsumen, pesan yang disampaikan bisa bisa menjadi tidak sesuai dan gagal menarik perhatian. Yang kedua itu adalah over positioning. Over positioning ini tuh sering terjadi ketika sebuah brand itu terlalu fokus pada segmen pasar atau membuat klaim yang tidak realistis. Misalnya target pasar yang terlalu sempit. Nah, target pasar yang terlalu sempit ini tuh bisa menjadi sebuah masalah jika sebuah brand hanya menargetkan pada segmen yang kecil, mereka mungkin akan kehilangan peluang untuk tumbuh. Misalnya jika sebuah produk hanya diarahkan kepada kelompok usia tertentu, nah brand tersebut mungkin melewatkan potensi konsumen lain yang juga bisa tertarik. Nah, yang selanjutnya itu ada klaim yang terlalu berlebihan. Nah, klaim yang terlalu berlebihan ini tuh dapat merugikan kredibilitas brand. Jika sebuah brand mengklaim bahwa produk mereka adalah produk yang terbaik tanpa bukti yang mendukung, konsumen juga bisa merasakan skeptis. Nah, klaim yang tidak realistis dapat membuat konsumen tuh ragu dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap brand. Yang ketiga adalah tidak ada unique selling proposition atau USP. Nah, tanpa USP, sebuah brand juga akan kesulitan untuk menonjol di tengah kompetensi yang ketat. Tanpa keunggulan yang jelas, konsumen akan sulit mengingat brand tersebut karena tidak ada perbedaan yang mencolok dibanding dengan pesaing. Nah, ini tuh juga bisa menyebabkan brand ini bisa terjebak dalam persaingan harga, di mana keputusan pembeli lebih bergantung pada harga daripada nilai atau kualitas. Nah, nanti akibatnya itu brand tersebut mungkin akan kehilangan peluang untuk membangun loyalitas dan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Giovanni dari kelompok 6. Yang pertanyaannya, gimana caranya sebuah merek itu bisa mempertahankan point of difference supaya bisa tetap relevan di pasar yang dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan waktu. Jadi cara mempertahankan point of difference atau POD agar tetap relevan, sebuah merek itu perlu melakukan beberapa strategi yang adaptif. Yang pertama itu melakukan pemahaman mendalam tentang konsumen dengan melakukan riset pasar yang berkelanjutan secara rutin untuk memahami perubahan kebutuhan, keinginan, ataupun perilaku dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya, membuat analisis data menggunakan data dari berbagai sumber seperti media sosial, survei, dan lain-lain untuk mengidentifikasikan tren terbaru dan perubahan preferensi dari para konsumen. Lalu melakukan interaksi langsung guna untuk membangun hubungan yang kuat melalui beberapa saluran komunikasi, misalnya kayak media sosial, layanan pelanggan, untuk mendapatkan umpan balik langsung dari para konsumen. Selanjutnya yang kedua itu ada inovasi yang berkelanjutan. Pengembangan produk baru dengan memperkenalkan produk atau layanan baru yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini dan juga kebutuhan konsumen di masa depan. Juga melakukan peningkatan produk existing, di mana melakukan inovasi terhadap produk atau layanan yang sudah ada untuk memberikan nilai tambah bagi para konsumen. Dan selanjutnya teknologi baru dengan menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas dari produk ataupun layanan. Yang ketiga itu ada positioning ulang merek dengan redefinisi dari nilai merek, menyesuaikan nilai-nilai merek dengan tren pasar yang sedang berkembang. Lalu ada visualisasi ulang untuk memperbarui identitas visual merek seperti kayak logo, warna, tagline agar terlihat lebih segar dan juga relevan. Lalu selanjutnya ada komunikasi yang efektif, mengkomunikasikan positioning ulang merek kepada para konsumen melalui berbagai saluran komunikasi. Lalu selanjutnya ada fokus pada pengalaman pelanggan kayak personalisasi, menawarkan pengalaman yang dipersonalisasikan kepada setiap konsumen. Lalu selanjutnya ada layanan pelangganan yang unggul dengan memberikan layanan pelanggan yang cepat, responsif, dan juga berkualitas bagi para konsumen.
Contohnya yang sederhana kayak di sekitar kita ada dari merek Starbucks yang mereka tuh melakukan inovasi terus-menerus dengan menu-menu baru mereka menggunakan teknologi pemesanan yang dan sesuaikan dengan desain kafe agar tetap relevan dengan tren gaya hidup yang berubah-ubah di pasar. Gimana kepada Giovanni, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sangat terjawab. Terima kasih, Yosiana. Terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari David dari kelompok 5. Apakah perbedaan yang ada di point of difference hanya sebatas perbedaan yang ada dalam produk yang dijual atau mencakup perbedaan di luar produknya? Menarik ini. Point of difference sebenarnya tidak terbatas, hanya ada pada perbedaan dalam produk. Yang pasti mencakup segala aspek yang membuat suatu merek itu unik dan berbeda dari kompetitornya. Misalnya, untuk pada dalam produk itu ada seperti fitur, ada kualitas superior, habis itu ada desain yang estetik, habis itu juga ada teknologinya yang eksklusif. Lalu untuk di luar produk, ada seperti layanan yang unggul, pengalaman merek yang unik, habis itu ada saluran distribusi yang unik, dan juga ada namanya reputasi dan kebijakan harga atau program loyalitas yang berbeda. Habis itu untuk point of difference juga harus memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama itu ada desirability, yaitu diinginkan oleh konsumen. Yang kedua ada deliverability atau dapat diberikan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah differentiation, yaitu benar-benar berbeda dari kompetitor. Itu saja jawaban saya. Apakah sudah jelas, cukup jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Jidan. Baik Pak, pertanyaan 5 pertanyaan dari masing-masing kelompok sudah dijawab semua. Apa bisa ditutup Pak? Oke, silakan bisa ditutup dulu. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bertanya dan terima kasih juga untuk kelompok 1 yang telah menjadi tim penyaji ya pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Andrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kelompok 1 atas penyajian dan pemaparan untuk materi di pertemuan kedua hari ini. Saya tadi pikir sempat dikatakan tim kelompok 1 yang menjadi tumbal untuk di pertemuan kedua untuk menyajikan materi, ternyata bukan ya. Jadi ternyata kelompok 1 udah memang siap ya untuk bisa memberikan materi dan juga penyajian dari studi kasusnya. Jadi untuk sebagai apresiasi kita beri virtual clap untuk teman-teman kelompok 1 untuk mengapresiasi apa yang sudah telah disampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang kelompok berikutnya bisa mengikuti atau lebih baik lagi karena ini materinya bagus-bagus ya di dalam manajemen merek dan juga teman-teman mungkin pasti sudah punya banyak pengalaman juga tuh ya untuk bisa mengimplikasikan dengan mungkin kehidupan yang dijalani atau mungkin aktivitas yang berkaitan dengan eh, merek tersebut gitu. Oke, tapi perlu diingat waktunya jangan sampai terlalu lama supaya nanti kita masih ada sempat waktu diskusinya itu sih. Jadi tadi sebenarnya masih banyak nih diskusinya yang tadi pertanyaan mungkin bisa kita gali, tapi karena waktunya terbatas, jadi agak kurang jadinya. Mungkin itu ya. Oke, baik ini untuk minggu depan masih kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya itu berkaitan dengan di minggu depan itu topiknya adalah brand resonance dan brand value chain. Jadi ini masih ada saling keterkaitan lah gitu ya. Brand resonance itu kayak ada resonansi lah ya, istilahnya bagaimana akhirnya merek itu bisa punya apa namanya ya, tingkat istilahnya resonansi itu kan semacam ada kayak ada tinggi rendah gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian brand value chain akhirnya di dalam brand itu sendiri dia punya ada bagaimana kan kadang ada istilahnya eh, dalam satu brand itu punya beberapa lini atau mungkin beberapa kategori produk. Nah, itu yang mungkin bisa dimasukkan di dalam brand value chain tersebut. Oke, nanti teman-teman yang kelompok 2 mungkin bisa lebih apa namanya menyesuaikan lagi materinya.
Dan jangan lupa studi kasusnya disiapkan ya, yang video dan juga artikel jurnal. Oke, sebelum ditutup, ini saya mau coba klarifikasi lagi nih absensinya, karena saya lihat kok tambah banyak, jadi saya perlu melakukan cross check teman-teman yang hadir di pertemuan kedua di mata kuliah manajemen merek ya. Oke, baik. Mohon diaktifkan audio dan merespon eh, pada saat saya panggil ya. Eh, Kameranya juga. Oke, Ilham Herlambang. Ilham Herlambang apakah hadir? Ilham Herlambang tidak ada. Oke, lalu Bernardus Evanditio Yudhistira. Fernandus. Ada, Pak. Oke, lalu berikutnya David Big. Hadir, Pak. Berikutnya Maheswari Putri Karima. Hadir, Pak. Bisa on cam. Oke, lalu Asti Febrianti. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Ramadan Putra Riyadi. Hadir, Pak. Oke, lalu berikutnya Maria Lorenza Manalu. Hadir, Pak. Lalu tadi Maria, lalu Aisyah Mia Fazira. Aisyah, Aisyah Mia Fazira ada. Aisyah Mia Fazira tidak ada respon. Oke, lanjut ya. Zikri Alamsyah. Hadir, Pak. Oke, lalu Andika Amalia. Hadir, Andika Pak. Amalia ada. Hadir. Oke, lalu Ibnu Haiban. Hadir, Pak. Berikutnya Mutiara Putri Ananda. Mutiara Putri Ananda. Mutiara Putri Ananda ada. Tidak ada respon. Oke, Abinaya Akbar Aroyan. Hadir, Pak. Oke, lalu Aleka Dwi Hermawati. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Fikri Eka Saputra. Hadir, Pak. Lalu Alma Ardia Pramesti. Hadir, Pak. Lalu Gustiar Rizky Ramadhani. Hadir, Pak. Lalu Tubagus Alfarid. Arif Yaya Sawiratama. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Iken Krisma Ayu. Hadir, Pak. Lalu Arik Yusroni. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Tiara Ramadhani. Hadir, Pak. Lalu Zidan Indra Rahmanto. Hadir, Zidan Pak. Indra Rahmanto ada mana ya? Belum muncul ininya. Zidan. Hadir, Pak. Oh iya, yang presentasi tadi. Tiara Dwi Puspita. Hadir, Pak. Lalu Puspa Nuraini Putri. Hadir, Pak. Oke, lalu Giovanni Pardomuan Wisanggeni Simanjuntak. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Hosiana Gracia di Haryanja. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Syafina Putri Maharani. Hadir, Pak. Lalu Yasrin Pardosi. Hadir, Pak. Lalu Febrian Wijanarko. Hadir, Pak. Lalu Diva Salsabila Yohan. Hadir, Pak. Diva Salsabila udah ya. Raka Bagus Ananto. Saya, Pak. Oke, lalu Salsabila Putri. Hadir, Pak. Lalu Zahrani Denisa Hadir, Pramaisela. Pak. Hadir. Lalu ya Muhammad Arfan Gunawan. Muhammad Arfan ada. Muhammad Arfan. Tidak ada respon. Made Tiara Diva Saras Dewi Sutama. Hadir, Pak. Lalu Davina Ardana Putri. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya ya Dina Nurliana Purwitasari. Hadir, Pak. Lalu Keisha Andani Devitasari. Hadir, Pak. Lalu Julio Mateo Simanulang. Hadir, Pak. Lalu Kalista Cahyarani Setiawan. Hadir, Pak. Lalu Ezra Patricia Kristina Hutapea. Hadir.
Oke, berikutnya ini yang baru kayaknya ya. Enggak ya, Melviani Fitris. Melvi hadir, Pak. Oh, Melvi. Kurniati. Kurniati hadir, Pak. Lalu, ini yang RPL ya. Hendra Akbar Wijaya. Hadir, Pak. Hendra ini angkatan berapa ya? RPL. Saya angkatan 2023, Pak. Oke, baru ngambil atau bagaimana? Saya jalan 3 semester ini, Pak. Masuk 3 semester ini. Oh, maksudnya untuk mata kuliah ini ngambil di reguler gitu? Iya, Bukan di mata kuliah RPL harusnya. tidak, Pak. Karena kekurangan mahasiswa untuk pembukaan kelas RPL, Pak. Jadi ikut reguler. Oh, emang sudah diarahkan dari prodi seperti itu? Iya, Pak. Saya sudah konsultasi sama Mbak Ani di admin prodi manajemen. Oke, baik. Berikutnya Salsabila Vesya. Salsabila Vesya ada? Salsabila Vesya, apakah hadir? Tidak ada responnya. Anissa Astasasi. Hadir, Pak. tadi. Tadi siapa ini yang hadir? Bapak Anet, tadi Salsabila Vesya hadir, Pak. Salsabila Vesya. Anissa Hadir, Astasasi. Pak. Lalu Nisa Amelia. Hadir, Pak. Lalu Rega Eria Atmaja Yudhistira. Rega, ada Rega. Rega Eria Atmaja Yudhistira. Tidak ada responnya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang baru hadir, mohon maaf sebelumnya ini, sorry, teman-teman ini tadi saya janjinya 3:10, tapi ini udah 3:12. Saya informasikan kita sudah di pertemuan kedua. Jadi yang masih baru Pak, bergabung sekarang, maaf eh, Mutiara hadir. Tadi sempat ada eh, kendala error di laptop. ya Pak Mutiara. Oke, nanti saya coba cross check Mutiara Putri Ananda ya. Oh, oke. Bapak, maaf Bapak, tadi yang Salsabila Vesya udah hadir belum ya Pak? Salsabila sudah. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik untuk teman-teman yang baru bergabung di pertemuan kedua, ini tetap sudah dihitung pertemuan kedua ya. Jadi tidak ada hitungannya, maksudnya minggu lalu belum isi KRS atau belum bergabung. Pokoknya ini sudah masuk pertemuan kedua. Jadi teman-teman yang nanti masih ada belum hadir, yang masih baru ngisi KRS-nya sekarang, berarti minggu depan itu sudah masuk pertemuan ketiga. Jadi tolong diperhatikan nanti untuk ketentuan kehadirannya. Jangan sampai nanti tidak bisa mengikuti atau mendapatkan nilai di mata kuliah manajemen merek ya. Oke, itu saja mungkin tambahannya. Nanti terkait dengan tugas individu dan tugas proyek ini nanti akan saya informasikan secara berkala melalui PJ-nya. Mohon nanti bisa ditunggu untuk sebagai apa namanya penyelesaian nanti masing-masing untuk nilai dari tugas individu dan tugas proyek yang sebagai pengganti UTS kalian. Itu saja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa sudah selesai ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kelompok 1 dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Bagi teman-teman RPL yang masih baru bergabung